Berkaitan pertanyaan yang kedua dari Kang Michael terkait dengan idealisme, maka kita mungkin menyadur sedikit kalimat daripada Tan Malaka asik bahwa idealisme adalah kemenangan terakhir yang dimiliki oleh pemuda ya. Bahwa idealisme adalah kemenangan terakhir yang dimiliki oleh seorang pemuda ya. Dan kalau misalnya secara khusus gerakan mahasiswa yang memang punya daya intelektual yang tinggi dan juga punya political power yang bisa mengguncang sebuah negara, ya kan? Maka yang disebut sesimpel strong nya gerakan pemuda, ya kan? Strong itu tentang kekuatan apa yang pada akhirnya mendorong gerakan mahasiswa itu tetap ada dan eksis, ya kan? Maka yang disebut sesimpel itu, ya kan? Yang disebut sesimpel itu, ya kan? Sehingga apapun yang terjadi, apapun goncangan-goncangan yang terjadi di dalam dinamika geraknya gerakan mahasiswa, maka semuanya akan dikembalikan kepada Strawberry itu sendiri, gitu kan? Tentang mengapa mereka harus bergerak, gitu kan? Mengapa mereka harus bergerak, gitu kan? Maka disinilah kemudian idealisme itu akan beragam, bahkan kemudian akan berubah menjadi pragmatisme ataupun juga keagungan daripada idealismenya sendiri, gitu kan? Artinya apa? Artinya idealisme itu bisa terjaga ketika kemudian gerakan massa itu bisa menjawab mengapa mereka harus bergerak, gitu kan? Sehingga jawaban itu menentukan bagaimana kemudian konsistensi mereka dalam jalur bergerak itu sendiri. Maka kalau saya ditanyakan untuk apa dia bergerak, untuk misalnya jabatan, ya setelah dia melakukan jabatan selesai gerakannya, gitu. Untuk apa dia bergerak? Untuk mencari cuan misalkan. Ya ketika mendapatkan cuan, maka dia berhenti dalam bergerak, gitu. Ya itu terbukti dengan kakanda yang sekarang duduk di Senayan, gitu kan? Dulu demo, sekarang di demo, gitu. Maka ini salah satu yang sering saya sampaikan bagaimana pembacaan guru-guru kita di UI, gitu kan? Salah satunya pendiri jurusan tasawuf dan psikoterapi Bunyala Tambak, gitu kan? Bersama Tambak almarhum, gitu. Beliau tinggal di Permai 3. Beliau di salah satu diskusinya di UIN pernah menyampaikan bahwa ada sesuatu yang hilang dalam gerakan 98 yang pada akhirnya mematikan semua gagasan-gagasan yang dibawa di tahun 98 oleh para aktivisnya. Apa yang hilang di sana? Yang hilang di sana adalah tentang mengapa mereka harus bergerak, gitu. Atau tentang idealisme yang mereka bawa, gitu. Atau lebih dalamnya mereka menjawab Bunyala Tambak menjawab bahwa ada keabsenan ideologi yang pada akhirnya memelihara mereka tetap konsisten pada gagasan yang mereka bawa di 98. Maka itu beda, sehingga kemudian ketika idealismenya hanyalah berputar pada jabatan, pada uang dan sebagainya, ya padanya berubah juga. Begitupun sama yang disampaikan oleh guru kita juga di jurusan SPI. Mana SPI? Ada yang dari SPI kan? Sudah pulang. Pulang deh. Pak Mufti Hasbullah yang sempat diskorsing oleh Kementerian Agama untuk berhenti mengajar karena berbicara tentang gitu ya. Nah, Pak Mufti Hasbullah dalam salah satu acaranya di waktu itu diadakan di Pahlawan, Jalan Pahlawan di Bandung, beliau mengatakan bahwa bagi seorang Muslim, bahkan spesifik sebagai dengan identitas seorang Muslim, maka idealisme itu adalah mati bagi mahasiswa Islam, katanya. Karena idealisme seorang mahasiswa Islam adalah akidah Islam itu sendiri, gitu. Sehingga konsistensi gerakan mahasiswa tentang idealisme gerakan mahasiswa Islam, yaitu harus berkaitan dengan akidah Islam itu sendiri, gitu. Akidah Islam itu adalah idealisme menurut Pak Mufti Hasbullah, gitu, yang harus dijaga, gitu, dijaga oleh gerakan mahasiswa Islam, gitu. Nah, balik lagi di sini bagaimana kemudian memeliharanya? Yang memeliharanya adalah bagaimana kemudian sebagaimana gerakan revolusioner yang dibentuk di tahun 500-an
Masehi waktu itu, gerakan kaum muda sebenarnya, gerakan kaum muda. Di mana pola perubahan yang sangat besar itu diawali dengan pembentukan akidahnya atau pembentukan pemikirannya. Pemikirannya dibuat seradikal mungkin, gitu kan? Seradikal mungkin, gitu kan? Ya kan kemudian Soekarno pun mengatakan dalam di bukunya di Pembelajaran Revolusi itu bahwa harus di semua gerakan perubahan itu harus ada api yang dijaga. Maka api yang dijaga itu adalah api yang bernama radikalisme. Maksud radikalisme ini di sini bukan radikalisme yang kemudian ditafsirkan dengan premi-premi media hari ini. Gitu. Radikalisme yang maksud adalah bagaimana kemudian berpikir mengakar, gitu. Berpikir mengakar, gitu. Kebetulan saya anak pertanian. Dan pertanian itu ketika memahami tentang biologi tumbuhan, maka ada bagian paling mendasar dari sebuah pohon bernama rix, bernama akar. Gitu. Dan ini disinggung dalam Al-Quran tentang tentang asluhan sabitu apa sama, tentang akar yang membujang dalam ke dalam tanah, kemudian dari akar yang membujang ke dalam tanah itulah muncul pohon atau cabang-cabang yang menjulang tinggi ke atas, gitu. Maka dengan perubahan, dengan radikal yang dimiliki oleh pemuda yang dibentuk dari pola pikirnya, pada akhirnya memunculkan output atau beberapa tadi yang sekokoh pohon yang akan itu membujang dalam tanah, gitu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa sebagaimana di tahun 500-an Masehi, Nabi Muhammad SAW membentuk para pemudanya, kan bukan kemudian juga mereka itu hanya diajarkan tentang ibadah manual, tapi tentang bagaimana kemudian mereka mengaktifasi kekuatan politik mereka, gitu kan? Kekuatan politik yang kemudian menjadi antitesa dari keresahan mereka pada saat itu melihat kondisi Quraisy pada masa itu, melihat kondisi jahiliyahnya apa istilahnya? Kalau sekarang Indonesia gelap, mungkin waktu itu tagarnya arah gelap atau arah jahiliyah, gitu kan? Untuk menjaga itu maka dibentuk sebuah pemikiran yang radikal di tengah-tengah kultur politik waktu itu atau kelompok politik awal waktu itu, gitu kan? Kemudian dibentuklah visi ke depan di mana kemudian idealismenya menjawab pada harus bergerak karena untuk kemudian mewujudkan Islam sebagai tatanan kehidupan yang pada akhirnya itu menjadi nilai penjaga konsistensi mereka. Ketika kemudian ditawarin Nabi Muhammad ditawarin dengan wanita tercantik sekalipun, harta yang banyak sekalipun, bahkan jabatan tertinggi sekalipun, pada akhirnya idealisme yang ditanam itu memunculkan sebuah sikap di tengah-tengah orang-orang saat itu. Jabatan, harta, tahta, dan wanita tidak mampu memberi idealisme sendiri. Mengapa? Karena idealisme menjawab bahwa mereka bergerak untuk ya karena Allah dan untuk mewujudkan syariat Islam dan tidak ada kompromi dan sebagainya. Yang maksudnya ini gambaran kecil bagaimana kemudian idealisme itu ditanam dari sebuah pemikiran yang kuat, dari pemikiran yang radikal, gitu. Dari yang akarnya itu menghujam ke tanah dan kemudian memunculkan pohon yang menjulang sampai ke atas. Ini sebenarnya review dari diskusi Spotter terakhir sebelum kita rehat sejenak, gitu kan. Waktu itu temanya adalah tentang radix dan ideologi, gitu kan. Nah, itu sebenarnya teman-teman. Maksudnya ini mungkin agak radikal, tapi ya tidak apa-apa. Insan radikal itu tidak pernah mati, gitu kan. Karena pemikiran radikal itu tidak pernah bisa dimatikan, teman-teman. Mungkin bisa dimatikan organisasinya, bisa dimatikan gerakannya, bisa dimatikan orang-orangnya, tapi tidak dengan pemikirannya. Karena pemikiran itu senantiasa hidup dan akan menjalan bahkan tertular kepada orang-orang yang memiliki keresahan yang sama. Jadi mungkin selamat teman-teman jadi orang-orang yang radikal. Ya, gitu.